Dan yang penting, jagalah sikapmu yang lembut terhadap suamimu. Siap, siap Pak Grego. Yang sekarang ini kamu belum sabar. Iya. Memang banyak orang melihat kesuksesan itu dari luar. Ya, dari luar. Tapi bagi saya, ya, keberhasilan sejati itu adalah ketika 3 hal ini bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku, selamat sore. Kembali kita berjumpa di acara Cerita Sore. Kali ini saya kedatangan tamu seorang wanita. Wanita muda, tapi anaknya 3. Kita langsung aja panggil. Selamat sore, Bu Emi. Selamat sore Pak Grego. Alhamdulillah saya selalu baik, selalu sehat dalam keadaan apapun. Oke, mungkin ada yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Silakan Bu Emi. Oke. Hari ini saya sangat berbahagia Pak Grego sudah diberikan kesempatan mengikuti podcast dalam Cerita Sore. Hari ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan serta perlu wejangan dari Pak Grego karena saya rajin nggih Pak mengikuti podcast Pak Grego sebelumnya terkait masalah bisnis, perjalanan hidup maupun wejangan-wejangan yang pas untuk semua kalangan nggih Bapak. Nggih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, saya adalah seorang ibu muda Pak. Ya, bisa dibilang setengah mateng nggih Pak. Jadi bagaimana caranya menyeimbangkan peran saya sebagai seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita yang bekerja, Pak. Jadi menurut saya sekarang itu bekerja itu bukan sekedar mencari uang, tapi lebih ke dalam tanggung jawab pekerjaan saya. Nah, monggo Pak, kira-kira menurut Pak Grego bagaimana nggih untuk menjaga keseimbangannya begitu Pak? Oke. Baik Bu Emi. Rupa-rupanya lagi batin ini bergejolak. Saya itu, anak saya 3, saya sebagai ibu rumah tangga, selain itu saya punya tanggung jawab yang besar, yang tidak mudah. Iya Pak Grego. Kadang-kadang merasa capek, kadang-kadang merasa kok nggak ada yang support ya, gitu loh. Ya, kok nggak ada yang support ya, gitu ya. Ini yang saya tangkap dari intuisi saya yang begitu. Oke. Silakan. Kalau mau nangis juga nggak apa-apa. Di sini nggak hanya Anda saja yang nangis sudah. Banyak yang nangis di sini. Yang penting Anda nanti pulang bisa lega, gitu ya. Oke, saya terusin. Memang banyak orang melihat kesuksesan itu dari luar. Ya, dari luar. Tapi bagi saya, ya, keberhasilan sejati itu adalah ketika 3 hal ini bisa berjalan dengan baik. Apa? Harmonis. Harmonis apa? Baik pada pekerjaan, pada pasangan, dan pada anak. Ya, jadi kalau tidak ada keseimbangan, tidak ada harmonisan antara pekerjaan dengan suami maupun dengan anak, itu ada yang timpang. Ya, itu masalah ada yang di situ. Dan itu tidak mudah memang. Saya menyadari tidak mudah. Tapi itu sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin dilakukan. Ya, begini. Kalau Anda minta
jalan keluar dari saya, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan ya. Kalau saya yang lakukan apa? Yang pertama adalah hadirlah sepenuhnya, ya, hadirlah sepenuhnya. Nah, ketika sedang bekerja, ya Anda fokus pada pekerjaan. Ketika Anda bersama keluarga, ya hadir di dalam keluarga itu. Hadir dengan suami, hadir dengan ayah, ya. Kalau saya sih begitu ya. Bukan hadir sebagai pimpinan perusahaan kalau di rumah. Tapi kalau di kantor ya Anda sebagai pimpinan, Anda hadir sebagai pimpinan. Itu menerapkan kehadiran itu penting. Dan kehadiran itu harus berkualitas. Nah, dan dari itu jauh lebih penting daripada hadir dalam waktu yang lama, tapi tidak berkualitas. Gimana maksudnya? Anda cukup misalnya 15 menit yang benar-benar hadir ya, 15 menit saja yang hadir, tapi yang berkualitas maksud saya. Ya, seringkali lebih berharga daripada 1 jam Anda hadir di keluarga, tapi sambil sibuk dengan handphone, sibuk dengan komputer, ya. Walaupun Anda hadir bersama-sama anak dan suami, tapi Anda nyambi begitu ya. Itu kadang-kadang lebih baik 15 menit tapi hadir betul-betul yang berkualitas di situ. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu hadir sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang jujur dan lembut. Ya, dibutuhkan komunikasi yang jujur dan lembut. Nah, hubungan pasangan dan anak itu tidak otomatis harmonis. Ya, yang Anda alami yang seperti itu, ya. Maka harus dibangun. Bagaimana? Saya ini membiasakan berdialog. Saya membiasakan untuk mendengarkan. Dan saya memberikan ruang untuk mereka. Baik anak-anak maupun sekarang ada cucu maupun istri ya. Nah, kalau ada masalah di situ, bicarakan. Kalau ada yang membebani hati, dilepaskan. Ya, sekarang kamu belum bisa melepaskan. Kamu masalah kamu simpan terus itu. Ya, nah, yang penting ini, komunikasi yang baik itu adalah vitamin sehari-hari untuk keluarga. Ya, komunikasimu kurang bagus, sehingga kamu nggak dapat vitamin. Oke, yang ketiga. Anda harus pandai-pandai mengatur prioritas dengan bijak. Ya. Tidak semua yang mendesak itu penting. Enggak penting. Ya. Ada waktunya bahwa pekerjaan itu harus diutamakan. Tapi ada saatnya juga di mana keluarga lebih membutuhkan kehadiran kamu. Iya, Pak. Ya. Nah, makanya Anda harus mengatur prioritas dengan bijak mengenai waktu. Karena sekarang Anda itu waktunya saling berebut yang terjadi. Nah, yang keempat apa? Ya, karena Anda wanita, Anda ada sebagai istri. Jangan lupa merawat pasangan. Jangan lupa merawat suamimu. Ya. Banyak orang yang sukses di pekerjaan. Ya. Tapi lupa memberikan energi, memberikan sesuatu untuk hubungan pernikahan. Baik. Padahal pasanganmu itu adalah fondasi loh. Iya, tetap prioritas gitu ya, Tetap Bapak. prioritas. Ya. Kalau saya ini menjaga hubungan itu dengan cara misalnya menghargai pasangan. Kadang-kadang pasangan itu tidak butuh solusi kok, butuh didengarkan. Iya. Ya. Memberikan perhatian kecil, apa misalnya?
ambilin teh ya, ya, ambilin segelas minum teh, ngajak duduk bareng bersama suami, gitu ya. Ya, Anda mendengarkan apa yang dia ceritakan, ya. Dan yang penting, jagalah sikapmu yang lembut terhadap suamimu. Siap. Siap Pak Grego. Yang sekarang ini kamu belum sabar, Iya. ya. Iya. Belum sabar kamu, ya. Nah, ketika hubungan antara suami dan istri itu sehat, maka akan ada energi yang positif mengalir ke semuanya, ya, termasuk ke pekerjaan. Ya, Baik Pak Grego. kalau hubunganmu dengan suamimu nggak bagus, itu akan mengganggu pekerjaan. Itu ya, Iya. ada 4 hal itu tadi. Siap Pak Grego. Memang ini wajangannya benar-benar pas nih Bapak. Jadi seakan-akan saya malah bukan masuk dalam podcast, tapi memang malah kayak bahasanya itu kayak curhat pribadi nih Pak. Silakan, nggak apa-apa. Di sini karena tempat curhat benar-benar juga. Oke, jadi karena langsung bisa benar-benar apa ya, itu yang saya rasakan saat ini Pak Grego. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi saya itu selalu mengikuti podcast-podcast Pak Grego nggih. Sebelum-sebelumnya itu sudah melewati banyak fase dalam kehidupan, dalam pekerjaan, karir. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada tahap usia mana Bapak Grego itu merasa, oh inilah perubahan yang paling besar dan menentukan dalam kehidupan sampai saat ini nggih Pak? Mungkin di usia berapa atau mungkin dalam posisi fase mana yang kira-kira itu menurut Pak Grego bisa menentukan kehidupan sampai mungkin sampai nanti tua atau seperti apa gitu. Oke, terima kasih Bu Emi. Saya merasa tersentuh mendengar perjalanan hidup saya bisa memberi inspirasi kepada Anda ya. Sebenarnya kesuksesan saya hari ini ya, itu bukan terjadi dalam waktu yang singkat. Ya, itu perjalanan panjang. Tidak mulus. Naik, turun, ya, jatuh, bangkit. Dan semuanya itu membentuk diri saya sampai sekarang. Jadi karena banyak benturan-benturan itu, akhirnya saya menjadi tahan banting begitu. Nah, kalau saya ringkas ya, kurang lebih tahapan hidup saya ini seperti ini. Mulai dari masa muda ya. Masa muda itu adalah masa atau fase belajar keras, ya, belajar terus ya, dan membangun fondasi. Baik. Nah, di usia muda itu tentu saja saya penuh energi ya, penuh mimpi juga, dan ingin mencoba banyak hal. Ya, sama seperti anak Gen Z sekarang. Iya. Banyak inovasi, banyak ide, banyak kreativitas, dan sebagainya. Nah, ini masa yang menanam menurut saya. Ya. Menanam apa? Menanam disiplin, menanam kerja keras, menanam mental yang pantang menyerah. Ya. Banyak juga saya belajar dengan banyak orang. Nah, dan banyak juga pada saat itu keputusan-keputusan yang saya ambil saat itu ya. Saya selalu percaya bahwa apa yang kita tanam di usia muda, itulah nantinya akan dipanen di usia-usia berikutnya. Iya, Ya, setuju. itu yang pertama. Lalu masa muda itu tadi. Lalu usia dewasa, ya, dewasa. Nah, maksudnya setelah muda menjadi dewasa itu. Ketika saya itu sudah mulai menikah dan fase membangun keluarga serta karakter. Nah, di fase ini saya belajar bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang diri sendiri. Nah, disinilah peran sebagai
suami atau ayah mulai terbentuk. Ya, saya banyak belajar mengutamakan keluarga, membangun komunikasi, menata kehidupan rumah tangga, dan mengelola ambisi, ya, ego, agar tidak mengorbankan orang-orang yang saya cintai. Iya. Ya, itu masa pada awal-awal pernikahan. Nah, fase yang berikutnya adalah saya mengistilahkan fase yang matang ya. Iya. Nah, pada fase keseimbangan antara bisnis dan kehidupan pribadi, fase itu. Nah, disinilah saya pelajari bahwa saya mulai sadar bahwa bekerja keras itu saja tidak cukup. Baik. Tidak cukup bekerja keras itu. Perlu kebijaksanaan. Ya, kerja keras tapi harus bijak. Ya, perlu menjaga keseimbangan batin. Ya, perlu kemampuan mengelola energi. Ya, penting juga itu. Bukan sekedar waktu saja. Maka inilah yang membuat saya paham bahwa kesuksesan sejati itu adalah ketika karier di satu pihak, keluarga di pihak lain, dan kesehatan batin ini berjalan seirama. Jadi dengan kata lain, pada usia matang itu saya menuju kesuksesan ketika karier saya sukses, keluarga juga sukses, dan saya selalu sehat dalam batin yang berjalan dengan seirama. Baik, Pak Grego. Lalu di usia sekarang ini yang sudah 70 tahun ini. Nah, hari ini usia saya yang sudah ke-71 tahun ini saya merasakan kedamaian yang berbeda. Tahapan damai itu berbeda. Ya. Saya bekerja bukan karena untuk mengejar laba saja, untuk mengejar uang saja, mengejar untung saja. Tapi karena ingin memberikan manfaat bagi orang banyak. Iya, luar biasa Pak Grego. Ya memang saya berkarya bukan untuk dibuktikan bahwa saya itu bisa, enggak gitu, tapi untuk berbagi kepada banyak orang. Saya memikir bukan untuk memerintah sekarang ini, ya, tetapi untuk menuntun generasi di bawah saya. Karena mesti harus estafet. Nah, inilah fase ketika saya bisa melihat ke belakang dengan rasa syukur dan melihat ke depan dengan ketenangan, ya. Kalau saya boleh jujur ya, Bu Emi, Iya. kesuksesan saya ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil proses pendewasaan batin. Iya. Ya, Setuju. belajar sabar, belajar menerima, belajar memahami orang lain, dan belajar menempatkan hati pada posisi yang benar. Luar biasa Pak Grego atas wejangan serta istilahnya perjalanan hidup Pak Grego dari mulai masih muda sampai saat ini yang mungkin akan menginspirasi semua orang, khususnya untuk saya sendiri Bapak. Sebelum podcast yang menarik bagi saya dan itu benar-benar bisa saya terapkan itu terkait masalah rasa. Jadi kita melakukan apapun, melakukan pekerjaan ke keluarga itu adalah yang penting adalah terkait masalah rasa. Nah ini yang ingin saya tanyakan, tips menggunakan rasa itu agar bisa menjadi wanita yang kuat secara mental dan pikiran Pak. Maksudnya ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, ketika kita sedang mengalami istilahnya beban pekerjaan yang berat Pak. Nah itu kira-kira bagaimana cara mengolah rasa agar bisa menjadi wanita yang tetap kuat mental dan pikirannya. Oke, Anda rajin ya mengikuti podcast saya. Ya, terutama yang terkait masalah rasa itu benar-benar Pak,
benar-benar itu benar sekali gitu Pak, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, begitu Bapak. Baik. Memang dalam podcast sebelumnya itu saya sering menyebutkan tentang rasa ya. Iya. Nah, rasa itu sebetulnya itu bukan hanya perasaan saja. Tetapi rasa adalah kejernihan batin. Ya, kejernihan batin. Apa itu? Intuisi yang halus. Intuisi yang halus. Suara yang lembut dalam diri yang muncul ketika pikiran itu tenang. Iya. Ya, butuh ketenangan untuk mendapatkan pikiran yang jernih. Ya, bagi saya ada beberapa cara menggunakan rasa itu tadi untuk menjadi wanita yang kuat seperti maksud Anda itu tadi. Iya. Ya, baik secara mental maupun pikiran, khususnya saat menghadapi tekanan hidup. Iya. Betul ya? Iya. Nah, yang pertama, Anda harus tenang. Harus tenang dulu sebelum merespon. Ya, coba Anda pikir. Anda kalau menghadapi tekanan dan sebagainya, Anda langsung merespon. Bla 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 bla, bla 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 bla, begitu. Jangan. Baik. Tenangin dulu. Ya. Nah, ketika kita ini dalam keadaan tertekan atau menghadapi tekanan, pikiran ini sering buru-buru. Iya. Buru-buru merespon di situ. Tapi kalau Anda bilang rasa itu baru akan muncul ketika kita itu diam sejenak. Ketika tenang gitu ya Pak? Ya. Wanita yang mampu berhenti sebentar. Berhenti sebentar saja. Dengan cara apa? Mengatur napas, mengambil jarak waktu, ya, maka akan lebih kuat daripada yang langsung terpancing emosi. Baik, Bapak. Ya, maka ketenangan itu akan muncul ketika hati tenang, dan nanti kalau membuat keputusan, saya yakin keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Ya, jadi sekali lagi tenangkan dirimu sebelum merespon. Yang pertama. Baik, siap. Ya. Nah, yang kedua, bedakan antara rasa dan karep. Ya. Nah, karep itu apa? Karep itu keinginan yang didorong oleh ego. Ya. Bu Emi tahu nggak apa bedanya antara rasa dan karep? Ya, rasa itu jernih. Rasa itu lembut. Dan mengarah ke jalan yang tenang. Tapi kalau karep itu apa? Karep itu gelisah. Iya. Terburu-buru. Terburu-buru gitu ya Pak. Dan sering menyesatkan. Ya, maka kalau Bu Emi bisa mendengarkan rasa, akan lebih stabil nanti dalam menghadapi tekanan. Ya, karena ketika kamu bertindak itu dari kedewasaan, bukan karena reaksi sesaat. Jelas ya? Jelas Bapak, jelas sekali. Itu yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga adalah dengarkan tubuhmu dan batin. Ini ngomong spiritual ya. Iya. Ya. Nah, ketika pikiranmu itu penuh dengan tekanan, tubuh selalu memberikan respon. Responnya apa? Capek, sesek, ya, dan tidak nyaman pasti. Sesek kan responnya kalau itu. Nah, rasa itu bisa membantu kita mengenali kapan kita harus mengerem, kapan harus bertahan, dan kapan harus mundur untuk mengumpulkan energi. Mundur dulu, mundur bukan berarti kalah, tapi mundur untuk mengumpulkan energi.
Nggih. Ya. Dan kekuatan itu justru lahir dari kemampuan apa? Kemampuan untuk merawat dirimu. Oke. Ya, sekali lagi yang ketiga adalah dengarkan tubuh dan batinmu. Iya. Apa kata tubuh dan batinmu itu tadi? Yang keempat, melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Baik. Jangan terlalu sempit dilihat yang secara luas. Memang tekanan hidup itu berat ya. Iya, Pak. Ya. Karena kita melihatnya terlalu dekat, terlalu sempit, terlalu pesimistis, terlalu khawatir. Nah, kalau Anda ngomongnya soal rasa, maka akan membantu kita untuk melihat gambaran yang lebih besar, gambaran yang lebih optimis. Nah, ketika perspektif itu melebar, maka banyak hal yang awalnya itu terasa rumit menjadi lebih sederhana. Dan disitulah kamu akan munculnya kekuatan mentalmu. Iya. Luar biasa Bapak. Jadi kesimpulannya kita jangan terburu-buru supaya kita bisa berpikir jernih ketika akan mengambil keputusan gitu nggih Bapak. Ya, satu lagi ya, masih satu lagi nih, yaitu jaga keseimbangan antara logika dan rasa. Logika dan rasa itu sesuatu yang berbeda, harus kamu jaga. Baik. Wanita yang terlalu logis, ya, akan mudah stres. Iya. Wanita yang terlalu emosional akan mudah goyah. Tapi kalau wanita itu melakukan logika dan rasa, itulah yang kuat. Maka keduanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh pakai logika saja. Tapi harus beriringan antara logika dan rasa. Karena rasa itu jernih, logika itu sesek. Ya, nah dari pertanyaan yang tadi yang ketiga kalau nggak salah ya, kesimpulannya apa? Wanita itu kuat bukan yang tidak pernah menangis, ya, bukan yang tidak pernah jatuh, bukan yang selalu sempurna, tapi wanita yang kuat itu adalah yang mampu mendengarkan dirinya sendiri. Ngerti maksud saya? Ya, yaitu apa? Membedakan suara ego dan suara batin. Ini ngomong filosofi. Ya, Anda tahu egomu bagaimana? Gugu rasa ning karep itu ego. Gugu karep ngerasa itu batin, ya. Atau membedakan antara karep dan rasa. Itu harus dibedakan. Dan ketika kamu mengambil keputusan itu harus lahir dari kejernihan, bukan saat ada tekanan. Ya. Maka dengan rasa yang jernih itu tadi, wanita bisa menghadapi hidup ini dengan anggun, tenang tapi kuat, lembut tapi tegas, dan sederhana tapi betul-betul dalam. Gitu loh. Luar biasa Pak Grego. Ya kalau ngomong-ngomong rasa itu begitu caranya. Jadi coba gunakan rasa, jangan gunakan egomu. Itu nanti akan berantakan kamu kalau pakai ego terus. Jangan pakai emosional. Ya, kalau tahu dirinya mau emosi, rem dulu, mundur selangkah, 2 langkah, tarik napas. Ya, kamu masih berapi-api soalnya. Jadi yang terpenting juga menyeimbangkan antara logika dan rasa itu ya Pak. Itu tambah satu ilmu lagi Pak. Itu yang saya harus belajar banyak di situ tentang menyeimbangkan logika dan rasa yang mungkin tidak mudah gitu Pak. Ya, butuh waktu, butuh proses, butuh belajar. Ya, siap. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait masalah ini Pak. Ketika seorang wanita itu mengalami dalam titik capek gitu nih Pak. Dalam artian capek ya,
self reward untuk diri sendiri yang benar-benar bisa untuk memulihkan kesehatan pikiran, kesehatan mental sehingga eh, tetap waras bahasanya gitu Pak. Tetap waras dalam menghadapi pekerjaan dan keluarga sehingga bisa kuat pikiran, mental jadi istilahnya lebih waras dalam segala Hmm. aspek gitu, Pak. Wah, terima kasih nih Bu Emi. Ini pertanyaan yang sangat menggugah karena banyak sekali wanita yang menjalankan 3 peran sekaligus. Iya. Seperti Anda, ya, sebagai profesional, sebagai istri, dan sebagai ibu. Iya. Belum lagi ada nanti sebagai Anak, anak sebagai dari orang mantu, tua. sebagai mantu Nah, juga itu Bapak. masih di situ. Nah, itu bukan hal yang mudah, ya. Akan terjadi tekanan fisik, mental, dan emosinya besar sekali itu di situ. Ya, menurut saya self reward yang Anda tanyakan tadi itu Iya. ya. Itu terbaik bukan selalu berbentuk barang yang mahal, Iya. ya, atau liburan mewah, ya. Walaupun itu bisa menyenangkan, tapi ada beberapa hadiah yang jauh lebih dalam dan memberi kekuatan jangka panjang. Ya, self reward-nya piknik sih, beli barang yang mewah sih, itu. Ya menghibur sih, tapi tidak lama itu, Iya, sesaat gitu ya Pak. sesaat ya. Nah, misalnya apa tadi? Ya, waktu untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Sekali lagi, waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Iya. Nah, ini hadiah yang sering dilupakan wanita. Apa Iya. misalnya? 15 menit lah. Minum teh 15 menit. Membaca buku misalnya. Atau mendengarkan musik. Bernafas panjang misalnya gitu. Atau hanya duduk tanpa melakukan apapun. Ya. Itu waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Anda kan tidak ada salahnya untuk dirimu sendiri itu. Iya. Ya, Setuju coba Bapak. waktukan 15 menit saja untuk mendengarkan musik atau apapun juga, itu akan lebih tenang di situ. Yang kedua misalnya, Anda harus bisa menghargai dirimu sendiri atas setiap proses. Prosesnya, tapi bukan hasilnya. Iya. Hasil itu mengikuti proses. Ya. Wanita itu sering merasa belum cukup. Maksudnya apa? Sebagai istri belum sempurna. Sebagai ibu masih banyak salahnya. Sebagai pekerja masih kurang banyak. Iya. Itu yang kamu rasakan sekarang. Ya. Padahal self reward terbaik adalah berkata kepada diri sendiri. Ya. Tadi kan saya ngomong yang dilihat bukan hasilnya tapi prosesnya. Ya. Aku sudah berusaha loh. Dan itu layak dihargai. Iya. Ya, Setuju. prosesnya. Jangan hasilnya dulu, prosesnya. Dan dari situ kalau kamu menghargai proses yang sudah kamu lakukan, ya, itu akan memperkuat mentalmu. Lebih dari hadiah apapun. Iya. Coba kamu rasakan. Ya. Baik Pak Grego. Ya. Yang ketiga, merawat tubuh sebagai bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri. Ya. Bukan sekedar perawatan kecantikan, ya, tapi menjaga kesehatan. Tidur yang cukup, ya, makan yang baik atau makan sehat, olahraga rutin. Kamu belum lakukan itu. Itu yang masih sangat sulit nggih Pak untuk dilakukan karena masih merasa itu yang tadi tanggung jawab tadi itu jadi seakan-akan itu belum bisa saya lakukan gitu. Ya. Begini, itu alasan klasik bagi saya. Tapi kalau kamu punya niat dan sebagainya, barang 15 menit cukup kok. Ya. Baik. Ya. Anda harus bisa merawat tubuh sendiri itu. Kamu nggak bisa merawat kesehatan bagaimana? Kamu nggak pernah olahraga bagaimana? Kamu kurang tidur bagaimana?
Itu akan Iya. merusak tubuhmu semua itu. Iya. Kamu makannya ngawur, apalagi. Nah, wanita yang tubuhnya dirawat ya, kalau kamu ngomong sama saya ngomongnya soal kesehatan ya, Iya. akan punya energi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi rumah tangga dan pekerjaan. Ya, Iya. maka dirawat tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah memberi ruang untuk kembali pada hobi atau hal yang disukai. Kamu meninggalkan hobi, kamu nggak punya hobi seolah-olah. Waktumu hanya untuk bekerja, terus nanti pulang untuk anak, ya. Suami itu nomor 3. Benar sekali, Bapak. Nah itu. Nah ini kamu nggak punya hobi. Kamu wanita itu sering mengorbankan hobinya. Katanya sibuk, katanya apa. Ya, demi keluarga, demi pekerjaan. Padahal hobi itu vitamin jiwa. Ya. Nah, ketika kita lakukan seperti misalnya kalau saya hobinya menyanyi atau menari atau berkebun atau memasak atau main musik, ya itu menggambarkan hati kita ini nantinya terasa penuh lagi, ndak hampa, ndak kosong gitu loh. Jadi Bu Emi saya pekerjaannya sekarang apa? Ya main musik, ya podcast, ya olahraga. Saya nggak mau bekerja terus. Iya. Nah itu nanti bisa bisa self reward itu akan terisi sendiri di situ. Baik, saya sampai lupa Pak, hobi saya itu apa. Nah, Sampai lupa, apa yang membuat saya senang itu apa, sampai lupa di situ, Pak. ya ini yang terakhir, yang Oke. penting. Nomor 5 ya. Iya. Jangan lupa Anda mendengarkan diri sendiri. Dengarkan tubuhmu ini di sini tanpa menghakimi. Oke. Misalnya begini, self reward yang terbesar adalah menjadi sahabat untuk dirinya sendiri. Kamu harus berani jujur pada perasaan. Jujur pada perasaan. Mengakui lelah. Ya. Jane lelah tapi ora digagas. Ya. Jane loro tapi bilang ndak sakit. Ya. Ya. Kamu harus jujur pada diri sendiri. Mengaku sedih. Ya, aku sedih. Jujur. Atau mengakui saya ingin rehat sebetulnya. Ya. Kamu nggak jujur. Kamu sakit bilang nggak sakit. Kamu sedih bilang nggak sedih, berpura-pura gitu. Nah, itulah yang membuat kamu lemah. Jadi wanita yang mampu mendengarkan diri sendiri itu jauh lebih kuat untuk menghadapi hidup. Dah, itu saja. Baik. Terima kasih Pak Grego. Untuk yang pertanyaan terakhir mungkin sudah terwakili setiap pertanyaan tadi Pak. Memang banyak sekali pesan wejangan untuk saya agar bisa tetap hidup bahagia, tetap fokus dan profesional Pak dalam pekerjaan saya. Terima kasih Pak Grego. Untuk pertanyaan terakhir Bapak. Bukan pertanyaan sih, pesan Bapak bagi para wanita di luar sana, khususnya untuk saya yang berusaha menjadi seorang istri, seorang ibu dan profesional sekaligus agar tetap bisa menjalani hidup secara bahagia, fokus dan penuh makna tanpa merasa bersalah terhadap salah satu perannya, Bapak. Baik, saudara-saudaraku, bahwa pesan saya itu sederhana, tapi saya berharap bisa masuk sampai ke ruang terdalam, terutama bagi para wanita yang sebagai profesional, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai istri. Pertama, jangan lupa bahwa kamu juga manusia sebelum menjadi peran apapun. Sebelum menjadi ibu, sebelum menjadi istri, bahkan sebelum kamu menjadi pekerja. Kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu punya kebutuhan, kamu punya mimpi, dan kamu punya rasa lelah. Dan kamu punya hak untuk beristirahat.
Ketika kamu menghargai dirimu sendiri, maka energi untuk memberi akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua, kurangi jadi orang yang perfeksionis. Perbanyak kehadiranmu. Rumah tidak harus selalu rapi. Pekerjaan tidak harus selalu sempurna. Anak tidak harus selalu patuh. Yang penting adalah kehadiran yang tulus. Anak lebih butuh ibu yang penuh perhatian daripada ibu yang sempurna. Suami lebih butuh pasangan yang hadir di hatinya daripada pasangan yang selalu sibuk melayani. Yang ketiga, kelola energi, bukan hanya waktu. Banyak wanita kelelahan bukan karena kurang waktu, tapi karena energinya habis untuk hal-hal yang tidak urgent. Belajarlah menata energi. Mana yang penting, mana yang bisa dilepas, dan mana yang bisa ditunda. Keempat, simpan waktu kecil di hati untuk dirimu sendiri. Waktu yang tidak tersentuh, tekanan pekerjaan atau tuntutan keluarga. Waktu untuk hobi, musik, olahraga ringan, atau sekedar bernafas tenang. Itu bukan egois. Itu justru sumber kebahagiaan dan kejernihan. Yang terakhir, beranilah minta bantuan. Wanita sering merasa harus bisa semuanya. Padahal kekuatan sejati bukan ketika mampu melakukan semuanya seorang diri, tetapi ketika mau berbagi beban dengan pasangan, dengan keluarga, atau dengan rekan kerja. Ukurlah hidup dari kedamaian, bukan dari kesempurnaan. Hari yang baik bukan hari tanpa masalah, tetapi hari ketika hatimu tetap tenang, meskipun ada tantangan. Ingatlah selalu bahwa peran Anda sangat mulia. Wanita yang bekerja sambil menjadi istri dan ibu adalah sumber kehidupan bagi banyak orang. Kamu bukan hanya menjalankan tugas, tetapi memberikan arti, yaitu mendidik, merawat, menguatkan, dan mencintai. Itulah pekerjaan hati, pekerjaan jiwa, pekerjaan yang tidak semuanya orang mampu. Terima kasih. Selamat sore.